Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, dan kasih-Nya selalu hidup di dalam kehidupan kita. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022 dengan judul Teladan Kristus. Ayatnya tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu ia pemimpin agung di surga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus sang utusan perjanjian membawakan kabar keselamatan. Kemasyhurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana ia akan lalui, supaya mereka dapat meminta pertolongan padanya. Dari sana-sini datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu, dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara secara luar, ia membicarakan hal-hal surga, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang, ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana, sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Dengan metode khusus miliknya sendiri, ia menolong semua orang yang susah dan tertindas. Dengan kasih karunia yang lembut dan sopan, ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia, melayani Bapaknya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapaknya dengan kasih dalam kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangkan untuk dilakukannya. Saudaraku umat Tuhan yang dikasihinya, sangat luar biasa pekabaran kita lewat renungan di pagi hari ini. Kita memperoleh poin-poin yang begitu penting, yaitu melalui kehidupan dan teladan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, mengambil rupa manusia, dan menjadi teladan bagi kita di dalam merasakan kesulitan, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh manusia, tetapi dia dapat hidup di dalam sempurna. Itu menunjukkan juga bahwa kita sebagai pengikut-pengikut yang menerima Dia untuk menjadi juru selamat, maka kita juga dapat mengikutkan jejak-jejaknya. Tetapi bukan hanya masalah itu saja. Kristus datang untuk menunjukkan, yaitu teladan pelayanan bagi manusia, bahwa kita harus bisa menjadi pelayan bagi sesama, melayani akan orang-orang yang berkesulitan, demikian juga di dalam kehidupan penderitaan, dan dengan penuh kerendahan hati untuk membawakan mereka kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada beban yang terlalu berat dan terlalu besar yang akan diperhadapkan kepada Kristus dan juga kepada umat-umat Tuhan sekarang ini, bahwa kita memiliki kekuatan bila mana kita juga berserah kepadanya. Tuhan tidak akan tinggalkan, tetapi Dia akan menolong sehingga keberadaan kita, niat kita untuk dapat menjadi pelayan Allah itu akan dapat memancarkan kasih-Nya dimanapun saudara dan saya berada. Semoga Yesus Kristus akan kita jadikan menjadi teladan dalam pelayanan kita, terkhusus melewati sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi, dan juga manusia dan segala sesuatu yang hidup, Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau menempatkan kami
menjadi ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Dan di dalam keberdosaan kami dan kejatuhan kami ya Bapa, Tuhan tidak tinggalkan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih dalam rancangan keselamatan lewat kehadiran Yesus Kristus. Sehingga harapan ya Bapa, tidak ada yang binasa, tetapi semua orang akan beroleh keselamatan. Semoga kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk dapat mengikuti teladan Kristus dalam hidup kami ya Bapa. Kami akan hidup dalam ketaatan, kami akan hidup dalam kerendahan hati. Lebih lagi ya Bapa, pelayanan kehidupan kami pun untuk dapat sama seperti Kristus, untuk menjadi berkat bagi sesama dalam menyatakan kasih Kristus, dan banyak orang yang akan mengenal Engkau melalui kehidupan kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di saat kami akan bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di sepanjang hari, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya kehidupan kami bersama dengan keluarga akan dapat bersuka cita dan memperoleh damai yang datang dari sorga. Mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang berada di dalam situasi dunia sekarang ini. Biarlah juga Tuhan yang akan turut campur sehingga tercipta kedamaian dan juga sukacita bagi masyarakat lewat pemimpinan yang Tuhan akan berkati, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terutama harapan kami Bapa, tetap kami akan memperoleh satu kebebasan untuk bisa beribadah dan memuji, memuliakan Tuhan. Memberkatilah kiranya umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan bencana alam sekarang ini. Oleh karena cuaca yang tak menentu, biarlah Tuhan akan menjadi perlindungan bagi mereka juga. Dan pertandaan zaman ini Bapa, dapat menjadi kekuatan bagi iman kami yang berada dalam zona peperangan sekarang ini antar bangsa-bangsa. Kami berharap Tuhan juga yang akan memberikan perdamaian, dan walaupun ini harus kami lalui ya Tuhan, biarlah Engkau akan menolong umat-umat supaya ini akan menguatkan iman kami. Kami yakin Yesus segera akan datang, dan itulah menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.